Ya, kembali di dialog Livestock menuju Tour de Flores menjadi bahasan kita hari ini. Kalau kita ke Pak Vincent terlebih dulu, Pak Vincent, sebetulnya secara kebijakan lah ya, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata untuk menyukseskan event Tour de Flores ini, supaya memang secara jumlah peningkatan dari wisatawan sendiri tadinya 10 juta menjadi 12 juta di tahun 2016 ini bisa disumbang dari Tour de Flores ini. Iya, jadi secara umum kita katakan bahwa pemerintah sebenarnya punya dua senjata. Yang pertama adalah APBN, yang kedua adalah regulasi atau kebijakan. Pada saat APBN mungkin tidak terlalu maksimal atau tidak terlalu banyak, pemerintah akan bermain di regulasi atau di kebijakan. Seperti saat ini kita lihat bahwa kebijakan bebas visa yang sekarang sudah mencapai 174 negara. Di saat ekonomi mungkin belum terlalu bagus untuk mengeluarkan atau menggelontorkan APBN yang begitu besar, kita bermain di regulasi. Tapi terkait dengan Tour de Flores ini, kebijakan Menteri Pariwisata baru-baru ini bahwa menetapkan Labuan Bajo atau Komodo sebagai suatu fokus destinasi yang dari 10 destinasi yang akan kita kembangkan di tahun ini, merupakan momentum yang luar biasa bagi Tour de Flores. Mengapa demikian? Karena pada suatu titik nanti kita akan melihat bahwa begitu Komodo atau Labuan Bajo dijadikan hub, dari situlah akan distribusi wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik atau Nusantara untuk disebar ke kabupaten-kabupaten lain di timur. Nah, kita mengharapkan seperti itu. Jadi momentum Tour de Flores ini kita akan manfaatkan juga untuk memperkenalkan destinasi-destinasi yang ada di Pulau Flores. Ya, karena kalau kita lihat dari sisi penetapan atau pembuatan paket-paket wisata, biasanya kalau orang overland dengan 4 jam itu sudah sangat membosankan. Makanya kita akan menetapkan bagaimana caranya supaya overland itu hanya 2 jam. Nah, dengan adanya Tour de Flores, kita akan melihat bahwa banyak investor akan masuk untuk melihat potensi-potensi destinasi mana yang akan dibangun objek-objek wisatanya. Sehingga antara satu destinasi dengan destinasi yang lain mungkin hanya berjarak 2 jam. Dan itu akan salah satu dampak dari Tour de Flores nantinya untuk wisata di NTT ataupun Flores to be exact. Saya ke Pak Primus. Pak Primus, soal ini adalah event olahraga internasional. Semuanya harusnya standar internasional gitu ya, karena nanti yang ikut serta juga atlet-atlet internasional. Ada challenge tersendiri nggak? Misalnya adalah untuk treknya sendiri, kemudian kehalusan dari treknya sendiri dan lain sebagainya seperti penginapan dan lain-lain. Oh iya, pertama kalau untuk standar itu orang UCI minggu ini ke Flores, mereka akan melihat. Tetapi secara informal ada beberapa orang yang membantu UCI sudah pernah ke sana. Tetapi yang resmi ada wakil UCI ke sana. Kemungkinan besar itu tidak ada masalah karena jalan sudah hot mix semua. Kemudian hotel-hotel tersedia. Kalau jumlah kurang kita bisa pakai rumah penduduk. Tinggal bagaimana toilet yang bagus, mereka ruang beras. Karena atlet itu tidur harus standarnya dia punya suhu harus sekian. Harus. Dan listrik sebenarnya salah satu masalah. Listrik ya. Krusial ya Pak. Listrik sudah ada semua. Nah, air bersih masalah, tetapi di kota-kota ada. Nah, Kementerian Maritim dan Sumber Daya sudah meminta PU untuk menyediakan air bersih selain jalan ya. Jadi ini dampak dari Tour de Flores itu besar sekali untuk membangun infrastruktur air bersih selain jalan dan juga bandara. Nah, bandara ini Labuan Bajo itu biasanya jam 5 sore sudah tutup. Mulai tahun ini itu diminta sampai jam 10 malam. Buka. Artinya juga semakin banyak jam penerbangan yang menuju dan dari Labuan Bajo sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa Flores? Apakah ini ada hubungannya dengan sel Komodo kemarin? Bukan. Ya tentu ada. Tapi mengapa Flores? Karena NTT adalah provinsi yang memang harus dikembangkan pariwisata. NTT, NTB, Bali. Jadi jangan sampai itu NTT terlalu tertinggal dari Bali. Padahal dekat begitu ya? Dekat. Nah, mengapa NTT ditunjuk oleh pusat atau dipilih oleh pusat, ini wisata harus dikembangkan dan akan didukung full oleh pusat karena wisata alamnya bagus sekali. Lautnya, ini kan Flores NTT itu kan 70% kan laut. Kemudian
budayanya cukup kaya. Mulai dari tenun ikatnya, lagunya, tariannya. Jadi mereka tidak hanya lihat Komodo, lihat Kelimutu, dan ada banyak danau di sana, pantai-pantai yang bagus, pantai putih, pasir, tapi juga melihat budaya-budaya di sana. Nah, Tour de Flores ini bukan hanya international race, tetapi juga mengangkat budaya. Jadi ada pesta rakyat, ada budaya-budaya rakyat yang dilihat. Secara target sendiri mungkin dari Kemenpar atau mungkin dari Pak Primus sendiri, saya ke Pak Vincent terlebih dahulu. Targetnya dari Kemenpar terkait dengan target ini berapa? Iya, barangkali sebelum masuk ke target ada satu hal yang perlu saya tambahkan, bahwa ada 3 sebenarnya tour yang kita lakukan di Indonesia. Tour di Singkarak, Tour de Ijen, dan yang ketiga ini adalah Tour Flores. De Ijen sudah standar internasional. Standar internasional, iya. Nah, poin yang penting saya mau katakan bahwa 2 tour ini, komitmen pemerintah daerah itu sangat penting. Saya melihat terakhir bahwa hanya dalam beberapa tahun saja standar daripada Tour de Ijen itu sudah naik begitu signifikan. Ijen itu Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak Azwar Anas luar biasa bupatinya. Ya, oleh karena itu saya juga menghimbau pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Flores ini supaya betul-betul punya komitmen yang kuat untuk mendukung Tour de Flores ini. Karena kalau hanya pemerintah pusat, saya yakin juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat bergandengan tangan untuk mendukung ini. Bicara soal target, biasanya untuk event seperti ini kita mengharapkan ada peningkatan sekitar 20% kedatangan Wisman ke destinasi tersebut, dan pergerakan Wisnus juga sekitar 15-20%. Nah, itu yang kita harapkan dari Tour de Flores ini, bahwa ada peningkatan kunjungan Wisman yang notabene saat ini konsentrasinya masih di Labuan Bajo. Itu masih di bawah 100.000. Jadi ini adalah upaya untuk meratakan dari targetnya sendiri. Kita harapkan Wisman yang ke Flores itu udah di atas 100.000. Sama targetnya Pak Primus atau bahkan jadi sekarang kan itu Wisman yang ke Labuan Bajo sekitar 80.000 ya. Nah, dengan Tour de Flores ini dia bisa, bahkan kami yang hitung bisa double tahun pertama, tahun kedua. Dan pada tahun pertama kalau dia udah double ke 150.000 saja, itu pengeluaran mereka sudah di atas 1 juta. $1 juta. Itu besar sekali. Dan kemudian beberapa tahun berikut lagi saya pikir sudah mencapai puluhan juta, bahkan di atas 100 juta. Itu Tapi sudah terlihat. ya, ini bukan mau pesimis ya Pak Vincent, tapi biasanya penyakitnya di Indonesia itu adalah memulai sesuatu dengan sangat hingar-bingar, dengan sangat luar biasa berhasilnya, tapi kemudian maintainnya agak lemah. Jadi tiba-tiba hilang begitu saja. Apa yang akan diupayakan oleh Kemenpar nantinya? Iya, kita juga berpikir demikian, bahwa kebiasaan kita memulai sesuatu, tapi begitu untuk selanjutnya kita kebanyakan udah lemah. Oleh karena itu Kementerian Pariwisata juga berharap satu hal di sini, bahwa Tour de Flores ini akan menjadi event tahunan. Karena lahirnya juga dari keprihatinan bahwa sampai saat ini Flores belum punya iconic event. Artinya event yang bertaraf nasional maupun internasional yang patut dibanggakan dan juga tapi secara objek wisata sih sudah ada yang secara potensi pariwisata itu luar biasa. Jadi Kementerian Pariwisata mengharapkan bahwa Tour de Flores ini akan menjadi event annual, yang setiap tahun kita selenggarakan, bahkan nanti mungkin akan berkembang juga ke kabupaten yang belum terlewati. Itu yang kita harapkan, seperti yang terjadi Tour de Singkarak. Karena ya itu set Batru, tapi banyak juga masyarakat Indonesia yang belum pernah ke Komodo, ke Flores gitu, karena ya biaya pesawatnya yang tinggi ya, dan jadwalnya yang kurang. Mungkin itu nanti akan diupayakan berikutnya dari pariwisata untuk menggenjot jalur-jalur transportasi alternatif begitu ya menuju ke sana. Kalau dari Kementerian Perhubungan kita mengintip beberapa kebijakan di sana, bahwa di tahun ini kan ada beberapa bandara yang akan diperluas runway-nya sehingga wide body aircraft itu bisa juga mendarat di sana. Dengan demikian kalau ada demand itu pasti supply-nya juga pasti akan Dan yang bagus itu Pak Presiden kita, Pak Jokowi, udah mengatur Kementerian Maritim dan Sumber Daya, dia membawakan pariwisata, perhubungan, KKP. Jadi PU juga dibawa. Sehingga terkoordinasi untuk mendukung pariwisata kan, kalau
bendara, air bersih itu kan bukan tugasnya Kementerian Pariwisata. Tetapi untuk Tour de Flores saya lihat Kementerian Perhubungan sudah beri dukungan. Iya. Oke. Artinya lintas sektoral ini sama-sama mengupayakan untuk Betul. pariwisata. Seperti untuk kalau di tikungan yang ada jurang itu kan pembatas itu bukan tugas PU tapi tugas Kementerian Perhubungan itu akan dikerjakan. Jadi koordinasi baik sekali. Ya. Boleh. Kita masih punya 2 segmen lagi. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk berdialog, berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kami kembali usai jeda.